Selamat datang di video edukasi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang anak berkebutuhan khusus atau sering kita sebut dengan ABK. Khususnya anak-anak dengan hambatan pendengaran atau sering kita sebut sebagai tunarungu. Yuk kita mulai. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga menghambat proses penerimaan informasi melalui pendengaran. Nah, di sini anak tunarungu memiliki beberapa karakteristik yang perlu kita kenali. Antara lain, yang pertama, hambatan dalam berbahasa dan berkomunikasi secara verbal. Yang kedua, cenderung berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat atau ekspresi wajah. Yang ketiga, perkembangan kognitif dan integrasinya setara dengan anak pada umumnya. Yang keempat, sering terlihat memperhatikan gerakan bibir lawan berbicara atau membaca gerakan bibir. Yang kelima, suara yang dihasilkan cenderung kurang jelas dan monoton. Yang keenam, lebih mengandalkan indera penglihatan sebagai pengganti pendengaran. Nah, selanjutnya, tunarungu juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat kehilangan pendengarannya yang diukur dalam desil, yaitu yang pertama, tunarungu ringan, yang dimana dengan angka 27-47 desil pada tingkat ini masih dapat mendengar cukup keras tanpa alat. Nah, kedua, tunarungu sedang dengan angka 41-55 desil, yang dimana anak dapat mendengar percakapan jika dilakukan dalam jarak yang dekat. Tetap yang ketiga, tunarungu agak berat dengan angka 56-76 desil. Pada kondisi ini, anak membutuhkan alat bantu pendengar untuk dapat berkomunikasi. Nah, yang keempat, tunarungu berat, yang dimana dengan angka 71-90 desil. Anak hanya mampu mendengar suara yang sangat keras. Yang kelima, tunarungu sangat berat, yaitu dengan angka lebih dari 90 desil, yang dimana dalam angka ini tunarungu tersebut dikatakan tuli. Nah, selanjutnya, hambatan pendengaran yang dialami anak tunarungu berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Mari kita simak dampak-dampaknya. Dampak itu yang pertama, dampak pada bahasa dan komunikasi. Anak tunarungu mengalami kesulitan dalam penguasaan bahasa lisan. Mereka cenderung mengembangkan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi utama. Nah, yang kedua, dampak pada perkembangan sosial. Hambatan berkomunikasi seringkali membuat anak tunarungu merasa terisolisasi dari lingkungan sekitarnya. Mereka dapat mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman sebayanya yang dapat mendengar. Yang ketiga, dampak pada perkembangan emosi. Anak tunarungu rentan mengalami rasa frustasi ketika tidak mampu mengekspresikan kebutuhan atau emosinya. Yang keempat, dampak pada perkembangan intelektual. Secara intelektual, anak tunarungu memiliki potensi yang sama dengan anak lainnya. Namun, keterbatasan akses informasi verbal dapat mempengaruhi prestasi akademik, yang dimana anak tunarungu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Di Indonesia ini tersedia beberapa jenis layanan pendidikan. Adapun layanan pendidikan tersebut, yang pertama ada sekolah luar biasa atau sering kita sebut dengan SLB, yang dimana SLB adalah sekolah khusus yang dirancang untuk anak-anak tunarungu. Di sini anak pelajar menggunakan metode komunikasi total atau skala inklusi. Pada skala inklusi, anak tunarungu belajar bersama anak-anak pada umumnya dalam satu kelas. Yang ketiga ada layanan pendukung seperti terapi bicara, terapi auditori, pemberian alat bantu, implementasi KWA, pembelajaran bahasa isyarat atau BISINDO dan SIDI, program bina komunikasi, persepsi, bunyi, dan indera. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang tunarungu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.